Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naswa Nabila. Saya akan membacakan salah satu sastrawan Islam yang bernama Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, India pada bulan November 1877 dan meninggal di Lahore 21 April 1938 pada umur 60 tahun. Ia dikenal juga sebagai Allama Iqbal. Ia juga seorang penyair, politisi, filsuf, bidang filsafat, politik, sastra, dan tasawuf. Ia juga dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sastra Urdu, dengan karya sastra yang ditulis baik dalam bahasa Urdu maupun Persia. Iqbal dikagumi sebagai penyair klasik menonjol oleh sarjana-sarjana sastra dari Pakistan, India, maupun secara internasional. Meskipun Iqbal dikenal sebagai penyair yang menonjol, ia juga dianggap sebagai pemikir filosofis Muslim pada masa modern. Buku puisi pertamanya, Asad-Aqudi, juga buku puisi lainnya termasuk Rumus-i-Bequdi, Payam-i-Masyriq, dan Sabur-i-Ajam, dicetak dalam bahasa Persia pada tahun 1915. Di antara karya-karyanya, Bai'idara, Bal-i-Jibril, Zrab-i-Kalim, dan bagian dari Amugan-e-Hijaz merupakan karya Urdunya yang paling dikenal. Bersama puisi Urdu dan Persianya, berbagai kuliah dan surat dalam bahasa Urdu dan bahasa Inggris telah memberikan pengaruh yang sangat besar pada perselisihan budaya, sosial, religius, dan politik selama bertahun-tahun. Pada tahun 1922, ia diberi gelar bangsawan oleh Raja George V dan memberinya titel Shir. Ketika mempelajari hukum dan filsafat di Inggris, Iqbal menjadi anggota All-India Muslim League, cabang London. Kemudian, dalam salah satu ceramahnya yang paling terkenal, Iqbal mendorong membentukkan negara Muslim di barat daya India. Ceramah ini diutarakan pada ceramah kepresidennya di Lika pada sesi Desember 1930. Saat itu, ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah. Iqbal dikenal sebagai Syair-e-Musyriq, yang berarti penyair dari timur. Ia juga disebut sebagai Mufakir Pakistan dan Hakim ul-Ummat. Di Iran dan Afghanistan, ia terkenal sebagai Iqbal al-Lahori dan sangat dihargai atas karya-karya berbahasa Persianya. Pemerintah Pakistan menghargainya sebagai penyair nasional. Hingga hari ulang tahunnya merupakan hari libur di Pakistan. Saya di sini akan membacakan 7 fakta Muhammad Iqbal, penyair Muslim paling termasyhur di abad modern. Berikut 7 fakta menarik tentang Iqbal. Yang pertama, penggagas ide berdirinya negara Pakistan. Yang kedua, penyair paling berpengaruh dalam sastra Urdu. Yang ketiga, dikenal sebagai bapak spiritual Pakistan. Yang keempat, sangat dihargai oleh pemerintah Inggris dan Jerman. Yang kelima, sosok gemar membaca. Yang keenam, bahasa dari keluarga religius. Dan yang terakhir, ia menikah 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Amalia. Di sini saya akan membacakan tentang sastrawan Indonesia yang bernama Wiji Tukul atau dengan nama asli Wiji Widodo. Nama Wiji Widodo, tempat lahir Genen Solo, Jawa Tengah. Tanggal lahir 23 Agustus 1963. Wafat hilang sejak 27 Juli 1998.
Profesi, sastrawan, dan aktivis. Pasangan, Siti Dia Sujira. Anak, Fitri Ngantiwani dan Fajar Merah. Wiji Widodo nama aslinya. Dilahirkan dari keluarga Katolik di Sorogenen, Solo 26 Agustus 1962. Bapaknya seorang penari becak, ibunya kadang menjual ayam bumbu. Nama Tukul yang berarti tumbuh disematkan kepadanya oleh Cempe Lawarta ketika ia aktif berteater atau Jagelan Tengah. Biji Tukul artinya biji yang tumbuh. Ia lahir sebagai anak pertama dari 3 bersaudara di lingkungan kaum marginal. Mayoritas penduduknya adalah tukang becak dan buruh, termasuk bapaknya juga bekerja menjadi tukang becak. Hidup di tengah-tengah kaum marginal, ia banyak mengamati dan merekam realitas rakyat pinggiran melalui bait-bait puisi. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Tukul sudah mulai gemar menulis puisi. Lulus sekolah dasar, ia lanjutkan sekolah di SMP Negeri 8 Solo. Semasa duduk di bangku SMP, ia mulai tertarik menekuni dunia teater. Ia pun meneruskan sekolahnya di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia SMKI jurusan tari. Karena kendala ekonomi keluarga yang semakin sulit, ia memutuskan untuk berhenti sekolah ketika menginjak kelas 2. Sebagai anak sulung, ia merasa memiliki tanggung jawab atas keluarga, terutama kedua adiknya. Setelah berhenti sekolah, ia menyambung hidup dengan berjualan koran, jadi calo tiket bioskop, dan pernah juga menjadi tukang pelitur di sebuah perusahaan mebel di Solo. Melalui teman sekolahnya, ia bergabung dengan kelompok teater Jagalan Tengah atau Jagat. Bersama dengan teman-teman Jagat inilah Tukul pernah mengamen puisi dari kampung ke kampung beberapa kota seperti Solo, Jogja, Klaten, sampai Surabaya. Pada Oktober 1989, Tukul menikahi Siti Dia Surijah atau kelak dikenal dengan nama Sipon. Mereka berkenalan di Sanggar Teater Jagat. Keduanya sama-sama aktif berkegiatan seni di Solo dan seringkali tampil bersama dalam sebuah lakon teater. Tukul dan Sipon sama-sama berasal dari kaum marginal. Mereka lalu tinggal di Kampung Kalangan yang terkenal sering dilanda banjir ketika musim hujan. Lingkungan pun dipenuhi rumah-rumah petak kecil yang berjejal sehingga terkesan kumuh. Dengan pernikahannya dengan Sipon, Tukul dikaruniai seorang putri, Fitri Ngantiwani, dan seorang anak laki-laki, Fajar Merah. Fajar Merah kini pun melanjutkan perjuangan ayahnya melalui musik dan melakukan puisi-puisi ayahnya Wiji Tukul. Sejak tahun 1956, Tukul dikenal sebagai seorang seniman rakyat dan menjadi bagian dari PRD berpaham sosialis dan beroposisi politik dengan rezim Orde Baru. Di tahun yang sama, melalui puisinya yang berjudul Peringatan, Tukul telah mempopulerkan kata lawan sampai seorang direktur Komnas HAM, Munir Said Tholib, berkomentar, kalimat pendek itu menunjukkan pilihan hidup Wiji Tukul. Bukan pilihan yang mudah. Wiji Tukul telah membayarnya dengan mahal. Dia telah menjadi korban praktek penghilangan orang. Kata-kata dalam puisi Wiji Tukul memberikan penafsiran berbeda tentang puisi. Jika seni diartikan sebagai keindahan, maka seni sastra dalam definisi seorang Wiji Tukul mana bisa diartikan sebagai keindahan. Hidupnya dipenuhi dengan berbagai kepahitan. Dimulai latar belakangnya hanya bagian dari kaum marginal, sampai aktivitasnya yang dipenuhi dengan getirnya melawan kotornya kezaliman penguasa. Gaya bahasa dalam puisi Tukul sama sekali tidak mengandung keindahan, kata kiasan dan majas perumpamaan. Ia mengupas realitas sosial rakyat pinggiran melalui puisinya dan tidak mungkin diekspresikan dengan diksi-diksi penuh majas non romantis. Dengan bahasa yang sederhana, Tukul menginginkan semua dari kalangan intelek maupun proletar bisa memahami secara jelas. Dengan bahasa yang sederhana, puisi-puisinya masih tetap digaungkan sampai sekarang, seolah menjadi semacam kutukan bagi penguasa zalim.
Dalam sajaknya ia katakan, waktu aku jadi buron politik karena bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik, namaku diumumkan di koran-koran, rumahku digerebek, biniku diteror, dipanggil koramil, diinterogasi, diintimidasi. Anakku 4 tahun melihatnya. Masihkah kau membutuhkan perumpamaan untuk mengatakan, aku tidak merdeka? Ada 3 sajak tukul yang populer dan menjadi sajak wajib dalam aksi-aksi massa, yang itu peringatan, sajak suara, dan bunga dan tembok. Yang ketiganya ada dalam antologi Mencari Tanah Lapang, yang diterbitkan oleh Manus Amici Belanda pada tahun 1954. Tapi, sesungguhnya antologi tersebut diterbitkan oleh kerjasama KIT LV dan penerbit Hasta Mitra, Jakarta. Nama penerbit fiktif Manus Amici digunakan untuk menghindar dari pelarangan pemerintah Orde Baru. Selain itu, kumpulan puisi lain seperti puisi Pelo dan Darman diterbitkan Taman Budaya Surakarta. Penghargaan Wiji Tukul. Tentu dengan berbagai lika-liku perjuangannya, karya-karyanya dan kisah-kisah kehidupannya, Tukul mendapatkan beberapa penghargaan dari berbagai institusi. Berkat puisi-puisinya, Tukul diundang untuk membacakan puisi di Kedubes Jerman di Jakarta oleh Goethe Institut pada tahun 1989. Di tahun 1991, ia tampil membacakan puisi di Pasar Malam di Pusat Kebudayaan Belanda, Jakarta. Di tahun yang sama, Tukul bersama W.S. Rendra mendapat penghargaan Wertheim Encourage Award yang diberikan oleh Wertheim Stichting dari Belanda. Pada tahun 2002, Tukul lagi-lagi mendapatkan penghargaan Yap Thiam Hien Award 2002, sebuah penghargaan dari Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia kepada orang-orang yang berjasa besar dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Pada waktu itu, Wiji Tukul menerbitkan antologi Jasad Wiji Tukul Hilang, tetapi puisi perlawanannya belumlah hilang. Ia pernah berkata, jika kita menghamba pada ketakutan, kita akan memperpanjang barisan perbudakan. Puisi Tukul memang keras, tapi tidak buas. Puisi Tukul penuh gugatan, tapi bukan hujatan. Hal ini akan terlihat pada puisinya berjudul Aku Menuntut Perubahan saat jelang pemilu Juni 1992. Habibur Rahman Al-Shirazi yang lebih dikenal dengan panggilan Kang Abik adalah seorang dai, novelis, dan penyair yang karya-karyanya terkenal tidak hanya di Indonesia, tapi di negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Nama Kang Abik mulai melambung ketika karya novelnya yang berjudul Ayat-Ayat Cinta tampil di layar kaca. Sejak itulah banyak karya-karyanya yang juga difilmkan dan diminati oleh halayak ramai. Kang Abik lahir di Semarang, Jawa Tengah 30 September 1976. Karya-karya fiksinya dinilai dapat membangun jiwa dan menumbuhkan semangat berprestasi pembaca. Di antara karya-karyanya yang telah beredar dipasarkan adalah Ayat-Ayat Cinta, telah dibuat versi filmnya 2004, Di Atas Sajadah Cinta, telah disinetronkan Trans TV 2004, Pudarnya Pesona Cleopatra 2005, Ketika Cinta Berbuah Syurga 2005, Ketika Cinta Bertasbih 1 2007, Ketika Cinta Bertasbih 2 Desember 2007, dan Dalam Mihrab Cinta 2007. Kini sedang merampungkan Langit Mekah Berwarna Merah, Bidadari Bermata Bening, dan Bulan Madu di Yerusalem. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.